Jadi gini teman-teman Polynesia ya, sebelumnya ini kita nggak pernah pakai jaring teman-teman. Pas tiba-tiba ada serangan satu musang, berikutnya ada juga kelelawar. Bukan kita mau menangkap kelelawar atau musangnya, tapi bikin dia malas datang karena tersangkut. Jadi kita bungkusnya atas tutup, samping rapetin, bawah. Nah, itu baru efektif teman-teman. Kalaupun ada yang kena, tertangkap di sini kelelawar udah 3 kali gelantungan, kita ambil, kita lepaskan lagi. Sidak pagi-pagi datang ke kebun nih teman-teman. Ternyata kelelawarnya tuh kesangkut jaring, dia lagi ngejar ini nih, Jupiter nih. Udah kemarin habis hampir 1 dompol ya tuh. Nah, setelah kasih jaring aman sih, nih malam ini kena malah nih, kasihan juga nih, udah tak lepasin. Lapar dia. Kita tambah lagi kalau kurang. Kita mungkin dia juga udah males kali ya, kesangkut-sangkut udah. Jadi efektif teman-teman, kelelawar, musang dan burung ini cara ini. Juga ya memang kalau tampilan jadi kurang menarik ya. Kayak apa sih, ribet gitu kalian. Cuma ya daripada habis ya sama tilang kelelawar ya, kita mending agak ribet dikit, nggak apa-apa. Cuman ya untuk matahari tetap nggak ini Kang, ini nggak terganggu ya. Dia tetap masuk, nggak sama sekali mengurangi deh. Nah, ini bening dan kecil-kecil, nggak mengurangi Ini pancarnya. sama dengan jaring burung gitu kan? Betul, jaring burung atau jaring kelelawar yang biasa dibuat pohon lengkeng. Itu ya. Ditutupin pohonnya semua gitu kan. Ini memang efektif ya. Tuh, Oh kan. ini ada apa nih, kabel kan? Ya. Oh ini lampu. Oh ini kabel udah enggak. Saya lihat dulu malam-malam ada lampu-lampu warna-warni itu. Itu untuk satu itu tadi kan. Tadi pertama kan sebelum kita pakai jaring, dibungkus fruit cover gini teman-teman ya. Nih kayak ini ya. Nih. Pertama buat menghindari hama itu ya. Kelelawar sama musang bungkus, lalu ada lagi double plastik fotokopi. Ikat lagi ya. Mungkin contohnya ada di sana ya. Cuma tetap nggak bisa untuk musang. Wah hancur teman-teman, biarpun dari luar dia digrogotin, buahnya di dalam pada hancur ya, nggak efektif. Lalu kita tambahkan dengan lampu disco teman-teman. Oh, ada juga. Ada yang bilang juga ya inisiatif juga, terus kata teman-teman juga disco biar musang takut ya ada gerakan muter-muter. nggak ngaruh juga, tetap datang normal biasa. Beberapa dompol habis juga. Nah, baru setelah pakai jaring, pertama jaring bawah doang dari atas kena juga, hanya atas bawah samping kita iketin ditutup, jadi ibaratnya nggak ada selah musang untuk masuk gitu, karena ketika dia mau masuk ini nyangkut-nyangkut ke kakinya teman-teman, dia nggak nyaman, jadi dia kabur. Berikutnya kelelawar ya, kelelawar juga efektif ya kalau ditutup gini, biarpun sebelum ini juga kalau masih atasnya kebuka teman-teman, kelelawar masih bisa teman-teman dari atas ya, dari atas lalu dia kabur lagi. Nah ini nih seperti ini, busuknya satu ada bolong titik ini nih Kang, nih ya kan, ini bekas gigitan nih ya, lama-lama busuk, gigitan kelelawar ini teman-teman ya, bekas giginya tuh nancep ya. Ini belum sempat ketarik. Nah, karena kalau kelelawar dia makan dipetik teman-teman, kayak kita metik itu ya, itu dibawa kabur, dia makannya di mana gitu kan. Seperti makan buah ceri apapun dia begitu, dia ada tempatnya makan. Ketika datang ke pohon ini dia cuma ngambil ya, jadi bersih kayak gini nih bekasannya tuh kelelawar. Tapi ini selain kelelawar juga sama kita sisanya dipetikin gitu. Tapi sempat mungkin beberapa butir, 10 butir ada kena kelelawar waktu belum jaringnya full ke atas ya. Kalau udah ke atas juga full jaring udah lebih aman gitu. Kelelawar kepala hitam. Ini tiga ekor kena kelelawar di sini, kesangkut. Lepasin lagi, intinya kita nggak tega kelelawar ya. Udah kita lepasin, bahkan kita kasih makan dulu 1 butir, baru biar dia kabur, biar ada tenaga untuk terbang. Nah ini udah mulai persen, kurang lebih 90 hari teman-teman untuk Jupiter ini ya. Berbarengan dulu sama Malika ya, pas hari pangkasnya bareng, dan ini udah mulai persen, udah manis, tapi belum full matang teman-teman. Masih ada hijau, ini
sama ungu-ungunya udah mulai ungu, udah sebagian hijau. Kalau ada temen-temen tamu, anak saya sendiri ada coklat gini nih, petik gitu. Ini kalau utuh dari awal ya jauh lebih banyak. Bahkan awalnya 45 tandan teman-teman. Ini sini udah habis nih. Ini tersier ini udah habis, ini habis. Sekitar paling tinggal sisa berapa ya? Ini paling sekitar sisa 30 kayaknya nggak ada juga. Oh, udah habis 15 dompol sekitarnya. Ya sekitar 30 sisanya ini, 30 dompol. Nah, kalau ini anti lalat buah tuh, temen. Baru kemarin sore ya kita ganti airnya. Tuh, lalat buahnya udah masuk. Ya. Pakai zat apa ini? Ini ada namanya Obatnya? Petrogenol ya. Petrogenol. Ini kita buka dulu teman-teman ya. Ini. Kita buka dulu. Nah, ini wangi teman-teman, ini bau wangi-wangi pemicu penarik lalat buah ya. Ada cairannya. Lalu kita ini basah tuh di tangan juga kita basah. Dia kita celupin pakai kapas teman-teman, atau tetesin ke kapas. Kapasnya kita ikat di sini ya. Lalu botol ini kita kasih bolongan di sini nih teman-teman. Mana ya? Nah ini itu bolongnya. Kurang lebih biar lalat masuk ya. Bolongan kurang lebih setengah senti lah ya. Kanan kiri bulat setengah senti lah kurang lebih. Nah, biar lalat masuk. Lalu kita bikin gini nih. Ini sangat-sangat efektif untuk memperangkap lalat buah. Dia narik lalat jantan kalau nggak salah ya, Om ya. Iya, tuh udah ada satu tertangkap. Hormon betina. Nanti dia muter-muter, lama-lama jatuh ke air, udah kena air ya, terperangkap. Ini basah, sayapnya udah nggak bisa terbang. Kita buang, udah dapat banyak kita buang. Masuk. Nah. Ini terbang. Jatuh dia nanti, jatuh mati ya. Ini air biasa ya? Air biasa. Gitu. Ini penting ya, terutama anggur-anggur yang udah mulai matang teman-teman. Udah mulai matang, udah kecium wanginya, pasti ini datang. Kalau nggak diginiin, nanti nusukin ya. Ya untuk lalat buah efektif ya dibungkus, efektif juga dibungkus. Cuma ya itu tadi untuk musangnya nggak efektif kalau cuma bungkus. Biarpun ini telanjang ya, gitu tetap. Walaupun ini yang nggak di cover. Nggak cover. Hujan masih ada, kadang-kadang seminggu 2 kali ya, atau seminggu sekali itu masih ada teman-teman. Buah pertama dulu di sini, ini buah kedua susulan. Di sini dulu. Dulu sini. Pangkas pertama nih. Terus jeda berapa lama? Waktu buah segini ya, waktu peresan segini, buah yang di sini hampir matang, kita pangkas susulan. Nah ini hasilnya. Jadi ketika buah habis yang di sini kan, itu di sini udah pentil, gitu, udah pentil peresan ya. Bukan peresan, udah mekar lah gitu. Nah sekarang ini nanti kita kemungkinan coba dibuahin lagi di sini. Jadi 3 susul lah, 3 kali beruntun. Kemungkinan ada, tapi lihat nanti teman-teman. Mungkin ini kita habisin dulu buahnya, nanti istirahatkan mungkin ya kurang lebih 2 minggu kali ya untuk masuk ke pembuahan. Kita coba. Nanti buahkan lagi dicoba gitu. Karena satu faktor ini teman-teman, ini juga akar udah keluar ya. Udah keluar, jadi insya Allah dia akar udah banyak di luar ya. Tembus lah, udah yang keluar dari pot ya. Ini akar nih. Itu. Dan juga mumpung ngejar musim kemarauannya lah. Belum nyampe Desember, Januari, Februari kan itu lagi banyak-banyak hujan biasanya gitu. Kalau pembuahan di saat itu kan biasanya lebih agak berat ya. Jadi kita mumpung masih agak spes kemarauannya, perkiraan mungkin sampai Desember lah ke sini. Udah nanti ngabisin buah ketiga. Ini planning teman-teman, bisa aja bisa aja berubah ya gitu. Dan bisa aja berhasil apa enggak pembuahan ketiganya nanti ya. Nanti kita lihat nanti. Apalagi ini Jupiter teman-teman ya. Dompolan juga enggak terlalu besar tuh. Kecil-kecil ya. Biarpun buahnya banyak ya. Tapi untuk pemula ini bagus ya. Ya buah sih enak teman-teman, banyak yang suka. Mudah berbuah. Cuma emang ukuran kecil dan dia ada biji. Tapi berikutnya minusnya ya berasa agak tebal kulit ya. Tapi enaknya makan Jupiter ini kita pletet teman-teman, kita pencet itu. Jadi kulitnya ditinggal gitu di luar. Itu lebih enak. Ini berapa lama lagi nih siap petik? Kalau untuk perkiraan matang semua itu paling lama 15 hari Kang. Jadi 105 hari lah ya kurang lebih ya. 105 hari insya Allah udah habis lah, kemungkinan besar udah matang semua. Tapi ya itu tadi di sini kan dipetiknya bertahap, bahkan satu dombol ini kadang-kala dipetikin yang ungu-ungunya nih Kang.
ada teman-teman, anak sendiri, saya sendiri atau tamu ya, udah petikin, ya petik gitu. Kemungkinan ya habis nanti di 105 hari kemungkinan udah habis. Gitu. Om, kalau penyiraman nih, Ya. ini kita abaikan musim penghujan ya. Nah, misalnya ini musim kemarau. Kalau umur buah segitu, penyiramannya bagaimana itu? Nah, dari ini kan 90 HSP ya Kang ya. Itu saya planning sejak 85 HSP kemarin, saya udah nggak siram lagi. Karena apa? Karena faktor di akar tembus Kang. Ini kan lembab terus nih Kang. Ya. Nah, jadi udah nggak siram lagi karena buah juga udah mau mateng. Ketika pupuk terakhir, kurang lebih pupuk terakhir itu 80 HSP. Itu pupuk terakhir udah nggak pupuk lagi. Siram setelah 85 HSP, udah nggak saya planning siram lagi gitu. Karena itu tadi, akar ada yang tembus, anggapnya ini di semi grounding ya. Jadi di sini tuh lembab teman-teman, jadi udah nggak perlu siram-siram lagi ya. Dan daun tuh masih hijau gitu. Nanti insya Allah nggak bakal jadi kisut ya, masih kuat ya, apalagi karena di grounding. Tapi kalau teman-teman di pot, jangan sampai pohon sampai 2 minggu menjelang matang tuh nggak disiram gitu ya. Itu nanti di pot kering, kerontang dah. Buah bisa kisut kalau kelewat kering gitu teman-teman. Itu beda ya. Perhatikan, jangan ngikutin kalau teman-teman di pot, apalagi potnya di atas dak. Pupuk terakhir itu apa? Pupuk terakhir biasanya kita anggaplah pupuk pamungkas ya. Apa itu SOP, hanya kalium. Di situ ada sulfur ditambah magnesium sulfat juga. Udah, setelah itu anggapnya itu untuk pemanis ya. Udah pengisian buahnya, kalium itu kan juga pemanisnya plus magnesium sulfatnya. Untuk MKP-nya atau NPK-nya seperti pupuk sebelum yang terakhir itu udah enggak lagi. Jadi yang terakhir itu pupuk kita magnesium sulfat plus SOP aja. Om Rodi, ini habis ini kan panen nih. Ya. Nah, ada banyak komentar di kolomnya Flonasia itu setelah panen pembuahan itu. Ya. Terus mau dibuahkan lagi, itu Kalau ya, mau dibuahkan kalau lagi. mau dibuahkan lagi, butuh waktu berapa lama dan bagaimana sih perawatannya gitu? Kalau itu Kang ya, nggak ada kepastian menurut kita ya. Lihat kondisi aja teman-teman dan piling-piling kita. Karena kita juga di sana ada Malika. Setelah panen tunggu 10-11 hari dari habis buah. Anggaplah 2 kali pemupukan ya. Habis panen 2-3 hari kita pupuk pertama, lalu tunggu 7 hari lagi. Pupuk kedua itu pangkas bisa keluar buah bahkan jauh lebih banyak gitu. Nah, jadi nggak ada ilmu pasti kalau teman-teman. Jadi pilih satu yang penting ketika buah ini habis, ini kita lihat daun-daun pohon ini seperti nggak kelelahan. Nggak, kan suka ada kelelahan daun kering semua gitu ya, ngedrop gitu kan. Nah, karena itu yang di Malika itu daun masih seger-seger gitu teman-teman ya. Segar-segar kayaknya, karena memang faktor juga waktu itu habis buahnya kan bertahap ya dari awal Kang. Enggak gendong buah, waktu itu 50 dompol habis serempak. Habisnya bertahap sama musang juga, jadi pas buah habis dia cukup nggak terlalu kelelahan. Di situ kita ngelihat berarti ini kemungkinan bisa dibuahkan lagi. Kedua, bat-bat di atas buah sini ya teman-teman itu masih banyak yang potensial dilihatnya gitu. Nah setelah itu paling kita istirahatkan. Itu tadi kalau saran kita minimal seminggu, 2 minggu atau 3 minggu untuk pembuahan berikutnya. Beda kalau pembuahan bersusun ketika mungkin faktor gini Kang. Faktor ya kayak kemarin Kang di sini. Buah sedikit ya. Cuma keluar bunga dulu sekitar 25 dompol lalu kita masih kurang. Nah, kita tunggu buah biar ini belum habis, kita pangkas susulan. Nah, kalau ini kan buah kemarin cukup banyak, jadi kita habiskan dulu. Tipnya saran kita istirahatkan dulu. Minimal yaitu tadi pohon satu nggak terlalu kelelahan, nggak terlalu ngedrop seperti setelah panen habis buah ini. Kedua kita istirahatkan ya paling cepat seminggu 2 minggu. Ya kalau mau lebih bagus lagi ya mungkin sampai sebulan. Jadi sebulan kita terus pupuk dulu ya. Pupuk pembuahan lah gitu ya. Kalau mungkin awal pupuk bisa masuk pupuk pertumbuhan dulu 1 kali atau 2 kali baru masuk pupuk pembuahan. Berarti kan jedanya agak panjang gitu loh Kang. Jadi kembali ke teman-teman ya, bisa dilihat-lihat. Cuma itu tadi tip kita, lihat kondisi pohon ini apakah sangat kelelahan apa enggak. Kelihatan dari daun-daunnya Kang gitu ya. Setelah habis panen kalau baju masih pucuk-pucuknya normal, seger ya, kemungkinan masih bisa di pembuahan bersusun. Cuma tetap ketika kita berhasil membuahkan itu, apakah nanti dia tetap akan bagus? Ya nggak tahu juga, tergantung kondisi akar. Kuat nggak dia nyuplai
buah lagi sampai matang lagi, karena dibuahkan berturut-turut gitu loh Kang ya, karena kan idealnya kan istirahat, buahin lagi istirahat kan gitu. Kalau idealnya sebenarnya berapa bulan? Biasanya kita idealnya nih setelah panen kita tunggu semingguan pangkas pondasi, jadi tunggu 3 bulan itu baru ketemu pangkas tumbuhan lagi. Itu standar pengalaman kita Kang ya, siklusnya gitu. Terus nanti butuh sekitar 3 bulan lagi atau 4 bulan matang kan, terus gitu. Jadi kalau setelah pembuahan pertama berikutnya itu, kalau di kita nih, iklim kita, kalau kita mau standar itu bisa setahun 2 kali berbuahnya gitu ya. Rekan Plonasia, gimana sih perawatan, pemupukan dan lainnya waktu buah ini masih hijau ya, masih agak penting lah gitu sebelum masa sekarang ini. Ikuti terus ya video ini, jangan skip ya. Pupuk pengisian buah ya, yang udah dominan kaliumnya, pembesaran, pengisian, dan pemanisan lah ya istilahnya gitu, masih ngimbang. NPK-nya sekarang NP kita bikin seimbang, K-nya kita naikin, tapi tetap magnesium sulfat hadir, juga kalsium, boron dan lainnya hadir, cuma beda hari. Lalu sebelum habis keluar kembang kita pangkas lagi di sini ya. Nah, ini bunganya sekitar 43 ya, 43 tandan. Ini udah sering kita jaringin teman-teman, biarpun nggak langsung ekstrim ya, dikit-dikit terus kita jarangin ya. Kayak gini nih, misalkan masih agak padat, kita buang 1, 2 ini ya, nih. Biar nanti agak-agak gede lah buahnya, nah, nggak terlalu berhimpitan juga. Kemarin untuk kalsiumnya kira-kira seminggu yang lalu ya, kurang lebih ya, udah kita aplikasi. Nah, berarti sekarang untuk pupuk pembesarannya kurang lebih 2 minggu sekali kan. Nah, paling ini pun sampai pematangan mungkin butuh ke depan 2 kali lagi lah ya, kurang lebih sebulan lagi baru stop gitu. Jadi baru nanti tunggu mateng, habisin buah panen. Ada air 15 liter kurang lebih. Seperti biasanya dosisnya itu, kalau masalah banyak air tergantung media teman-teman ya. Kalau kita punya media di pot kecil atau planter bag kecil ya tentu mungkin bisa 5 liter, 10 liter tergantung luas media. Karena ini potnya agak besar, 50 liter, tapi kita sisanya nanti karena akar udah keluar kita tumpahkan di luar. Makanya tetap bikin agak banyak seperti yang pot kapasitas 300 liter. NPK-nya 2 sendok. NPK, nitrogen, fosfat, kalium masih 16% semua ya. Nah, kita butuh kaliumnya tinggi untuk pembesaran, pengisian buah, sama pemanisan ya. Ini SOP, tapi kemasan repack teman-teman. SOP? SOP plus ada sulfurnya ya. Sulfur. Itu bonus lah sulfur, tapi dominannya pupuk kalium ya ini. Kalau ada lagi KCl ya gitu. 1,5 sendok Kang. Ya, 1,5. Nah, ini magnesium sulfatnya tetap ikut terus. Nah, ini untuk membantu pemanisan juga. Kalau daun sehat, efek ada magnesium sulfat, jadi kan nutrisi aliran bolak-balik dari daun ke akar ke atas ngimbang ya. Jadi daun sehat, fotosintesis bagus, jadi semua unsur hara bisa terserap maksimal, nanti pemanisan, pembesaran mudah-mudahan bisa maksimal. 1,5 juga. 2 minggu sekali paling cepat. Tadinya teralis di sini buah pertama, karena kita mau bersusun jadi harus butuh lebih panjang kan. Nah, kita kalau tinggi kayaknya nggak lucu lah. Saya belokin kan biar gampang juga perawatan di sini. Jadi ya teralis semi parah-parah lah kalau kita bilang. Model halte. Dan juga apalagi kita ini musim kemarau ya sebetulnya, tapi masih kemarin juga 3 kali hujan hampir berturut-turut. Nah, alhamdulillah ini daun masih sehat. Kita tentu juga jangan abai untuk insektisida dan fungisidanya. Juga kalsium sekali-kali kita semprot ke daun-daun juga untuk kekuatan juga ya, anti hama. Kalsium juga bagus membantu. Bismillah. Ini kita aplikasi sore teman-teman. Nggak selalu nggak apa-apa ya. Kita nggak ada pantangan pagi apa sore numpuk. Walaupun mungkin kurang diserap karena sore, bisa besok pagi ya ketika matahari penter baru mulai dikonsumsinya. Berarti udah berapa kali pembuahan ini pohon, Om? 2 kali. 2 kali ini.
pertama bersusun juga, yang ini bersusun juga. Jadi kalau bisa ini lagi ya 4 kali berbuah. Ini yang keempat 1, berarti ya? Ini. 2 yang dulu. Nah sekarang 3, 4. Berarti yang keempat ini? Ya itu kan gitu kurang lebih. Sebetulnya kalau kita tanamnya di tanah langsung, yang apalagi akar liar ya, selagi kondisi pohon bagus, sehat, sebenarnya mupuk tuh nggak harus sering-sering seperti di pot. Jarang-jarang juga insya Allah udah cukup aman. Tapi ya di tanah juga kalau emang tanahnya dikondisikan, media ada di situ ya, jangan terlalu jarang juga mupuknya. Nah ini teman-teman, ini di ujung buah ya, di ujung tersier nih udah mulai rimbun lagi nih. Ini harus kita rapikan juga ya teman-teman ya. Ini kita akan rapikan karena daun di sini yang tadinya kita buat masak juga udah fotosintesis juga mulai agak rusak, berarti perannya mulai berkurang. Nah, berarti ini yang mana kita udah batasin di sini kan. Nah, kita agak tambahin lagi daunnya. Jadi kita tambahin 1, 2, 3 deh. Ini ada bunga lagi malah tuh, Jupiter. Buang tapi. Oh, buah lah, dikit tanggung. Buah kecil-kecil buah. Nah, jadi terus ya, kita jadi nambah lagi daun, 3 daun. Untuk nambahin fotosintesis karena yang di bawah buah mulai rusak, daunnya mulai tua. Mana Om yang rusak? Oh ini. Ah, ini Kang, nih. Ini udah rusak ya. Ya. Kemarin tadinya bagus semua nih. Nah, udah mulai itu. Ya, mulai tua, udah mulai jelek lah, kurang. Jadi kita nambahin ke ujung. Nah. Dikurang-kurangin. Kurang-kurangin. Juga jangan terlalu banyak teman-teman ya daunnya ya. Fungsinya apa untuk kurang-kurangin? Ya untuk biar enggak terlalu banyak ke ujung, ke daun-daun, ke pucuk-pucuk nutrisinya ya. Kalau dipotong kan agak tersendat. Ya. Nanti kan mudah-mudahan masuk sini agak pembesaran. Ya? Betul. Tapi juga jangan sampai terlalu sedikit teman-teman ya kalau nyisain daun karena bahaya. Mending kebanyakan daun atau kekurangan daun. Masih lebih aman kebanyakan daun daripada kekurangan daun. Kekurangan daun efeknya nggak efeknya ya pembesaran nggak bisa maksimal, bisa buah kecil atau bahkan agak layu-layu. Rasanya juga enggak. Rasa kurang maksimal karena gula juga nggak bisa naik sempurna ya, intinya lebih jelek efeknya ketimbang kebanyakan daun. Kalau kebanyakan daun mungkin bisa aja pembesaran kurang maksimal tapi buah bisa matang, bisa kenceng, bisa manis insya Allah. Dan untuk antisipasi hama ya, kita jadwalin 2 minggu sekali. Misalkan pekan ini insek, pekan depan pungi, pekan depan lagi insek lagi gitu. Itu jadwalnya. Tapi kadang-kala molor kalau nggak sempat atau mungkin kondisi tanpa hujan ya, terang dan ini bagus, kadang-kala kita agak molor-molor dikit. Tapi kalau emang hujan ada lagi itu biasanya kita lebih teratur penyemprotan insek punginya. Juga diseling itu tadi pupuk kalsium ke daun-daun semprot gitu. Bisa pakai Manohara, bisa pakai CNG atau bisa pakai juga yang lain, tapi yang bisa buat semprot ya pupuknya ya, karena nggak semua pupuk biarpun unsur haranya sama belum tentu larutannya itu bisa larut untuk skala semprot. Seperti NPK itu nggak bisa buat semprot teman-teman, nggak cocok ya, karena dia larutnya kasar masih belum larut sempurna, jadi mungkin efeknya nggak bisa diserap oleh mulut daun ya, stomata gitu.